Perkenalkan, nama saya Erik Tofrianto, saya dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer dengan NIM 231154882. Di sini saya akan menjelaskan tentang AI fundamental serta konsep dasar dari AI, embedding, semantic search, hingga RAG atau Retrieval Augmented Generation. Saya akan lanjut aja langsung masuk ke materinya. Nah, kita akan mempelajari tentang fondasi AI, generative AI, LLM, embeddings, dan lainnya. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, itu adalah AI, machine learning, dan deep learning. Nah, gambaran besarnya itu sebelum masuk ke masing-masing istilah itu, AI itu ada 3 lapisan. Yang paling luar itu adalah AI, artificial intelligence, yang kedua adalah machine learning, yang ketiga adalah deep learning. Lapisan paling dalamnya adalah deep learning. Nah, artinya itu adalah AI itu adalah konsep yang paling luas, di mana AI itu berbagai cara agar komputer itu bisa menjadi cerdas. Eee, dan kalau machine learning, itu ada metodenya tuh namanya deep learning. Jadi itu deep learning adalah bagian dari machine learning, dan machine learning adalah bagian dari AI. Itulah menjadi satu kesatuan. Nah, kita masuk ke artificial intelligence. Nah, itu adalah teknologi yang membuat komputer dapat melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, itu ada yang contohnya ada di kehidupan kita sehari-hari, itu adalah mengenali wajah yang ada di smartphone kita. Itu tuh AI dapat mengenali wajah dan juga membaca, mengenali suara, mengambil keputusan, dan menemukan pola dan memberikan rekomendasi. Seperti kita saat mengeprompt itu AI akan merekomendasikan untuk melakukan ini supaya lebih baik itu. Nah, AI itu membuat komputer dapat melakukan kemampuan tersebut. Materi menjelaskan AI sebagai teknologi yang memungkinkan komputer menjadi tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami informasi, belajar dari data-data yang diberikan oleh manusia, atau belajar dari data dari berbagai sumber, dan mengenali pola dan mengambil keputusan. Nah, kita akan masuk ke analoginya. Analoginya itu, misal kita mengatakan, tolong pilihkan film yang cocok untuk saya. Nah, yang pertama itu ada tahap-tahapnya. Itu AI akan memahami perintah kita dulu, dan kita semisal kebiasaan di AI itu kan pasti banyak ngepromnya. Nah, disitulah AI memahami kebiasaan kita, sehingga AI dapat menentukan rekomendasi film yang cocok untuk kita. Nah, yang tahap ketiga itu AI akan mempertimbangkan pilihannya dan langsung memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebiasaannya. Nah, itulah kemampuan robot atau AI melakukan tugas yang membutuhkan kecerdasan tersebut, dapat kita analogikan sebagai artificial intelligence, itulah. Jadi itu gampangannya itu, AI adalah konsep membuat komputer atau mesin mampu melakukan pekerjaan yang terlibat membutuhkan kecerdasan buatan manusia. Dan kita akan masuk ke apa itu machine learning. Nah, machine learning itu salah satu bagian dari AI yang membuat komputer belajar dari data. Nah, ini penting nih. Komputer tidak selalu diberi aturan satu persatu. Sebaliknya, komputer diberikan contoh atau data yang diberikan oleh manusia, kemudian sistem mengenali pola dari berbagai data yang diberikan tersebut. Nah, itu adalah contoh machine learning nih. Misal nih, ada anjing dan kucing. Kita memberikan banyak data nih. Data trainingnya itu ada kucing, ada 1.000 gambar kucing dan 1.000 gambar anjing. Komputer akan memahami pola dari data tersebut, sehingga mereka dapat belajar, dan kita memberikan gambar baru dan dia akan memprediksinya. Itulah, kita akan ketika kita membuat suatu pertanyaan, dia akan memprediksinya dan akan menebaknya dengan sesuai dengan kita melatihnya tadi. Nah, jadi komputer tidak akan diberitahu jika kita tidak memberitahu kalau telinga seperti ini adalah berarti kucing. Tidak bisa menyocokkan seperti itu. Nah, kita akan masuk ke analogi machine learning-nya. Nah, kita itu misal menunjukkan ini apel, ini pisang, atau ini pisang. Nah, setiap melihat atau banyak contoh, anak tersebut mulai mengetahui perbedaannya. Nah, itu misal kita memberitahu, misal kita punya anak, memberitahu, ini apel, ini pisang." Nah, kan anak itu akan mengetahui perbedaannya kemudian. Nah, dan anak itu pasti akan menjawabnya itu, "Oh, ini apel." Nah, itulah machine learning dari data yang kita berikan. Intinya seperti itu. Nah, konsepnya itu seperti data yang kita berikan, kita memberikan data, dan AI itu akan belajar dari pola dan menggunakan model dan membuat data baru dan memprediksinya atau menebaknya. Nah, jadi itu machine learning itu
konsep belajar dari contoh data untuk menghasilkan prediksi atau keputusan. Nah, kita akan masuk ke deep learning. Itu menggunakan jaringan saraf berlapis untuk mengenali pola kompleks pada gambar, suara, dan teks. Itu ada contoh Face ID, pengenal wajah, dan Google Translate. Nah, kita tuh itu akan masuk, itu ada bagian ketiga paling dalamnya. Deep learning itu bagian dari machine learning yang menggunakan neural networks berlapis mempelajari pola yang kompleks. Nah, ini tuh contohnya tuh ada di voice recognition, recitation, computer vision, pengenalan suara. Nah, dan kan tahu nggak sih neural network itu apa? Itu adalah model yang terinspirasi dari cara kerja jaringan neuron di otak manusia. Nah, istilahnya itu tuh neural network dari berbagai lapisan yang memproses informasinya. Nah, misalnya itu ada input masuk ke layer satu, lanjut ke layer 2, lanjut ke layer 3, dan outputnya itu ada tahap-tahapnya. Nah, itu deep learning itu jumlah lapisannya itu bisa banyak. Itulah kenapa bisa disebut deep learning. Karena terdapat banyak lapisan dan proses pembelajarannya atau tahap-tahapnya. Contoh deep learning pada pengenalan wajahnya itu kita dalam kehidupan sehari-hari, itu komputer akan menerima foto wajah, kemudian akan diproses menjadi berbagai lapisan sederhana. Itu yang pertama itu foto wajah, yang kedua itu mengenali garis dan pola sederhana, yang ketiga itu mengenali bentuk, mengenali mata, hidung, mulut, dan mengenali pola wajah, dan mengenali identitas kita. Jadi akhirnya wajah ini cocok dengan orang tersebut gitu. Ketika deep learning menyesuaikan, sudah menyesuaikan semua itu, dia akan mendeteksi nih, oh ini wajah dari ini. Jadi dapat memprediksi kalau ini adalah wajah dari orang tersebut. Nah, kita akan masuk ke analogi deep learningnya. Halnya dia akan melihat garis wajah, kemudian mata, hidung, mulut, kemudian bentuk keseluruhan wajah. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akhirnya dia mengatakan, oh ini Harry. Seperti itu. Dia dapat memprediksi semua itu. Dan kita akan masuk ke, nah, kita akan masuk ke generative AI atau dan language model. Nah, apa itu generative AI? Nah, itu dapat membuat konten baru, teks, gambar, audio dengan mempelajari pola dari data latihan, bukan sekedar mengambil dari database. Nah, itu tuh simpelnya itu misal kita nge-prompt itu hasilnya itu bukan hanya teks, tetapi itu ada gambar, video, ataupun audio yang sesuai dengan materi yang kita tanyakan tadi. Nah, sedangkan large language model itu ketika kita menge-prompt itu suruh rangkumkan sesuatu ini, rangkumkan ini, rangkumkan atau memparafrase atau mengedit teks ini menjadi lebih sopan atau apa, itu bisa. Itu yang dilakukan oleh large language model. Itu karena apa? Karena dia itu dilatih dari miliaran teks agar dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia secara alami dan kontekstual. Simpelnya itu generatif AI itu untuk menghasilkan output yang bukan hanya teks, gambar, audio, dan lain-lain, atau video juga. Nah, sedangkan LLM atau large language models itu untuk memparafrase, untuk merangkumkan atau mengedit teks-teks supaya lebih sopan atau apa yang sesuai dengan kebutuhan kita semua. Nah, itu contohnya tuh seperti AI, ChatGPT, Claude, Gemini, dan lain-lain juga. Nah, kita akan masuk lagi ke apa itu embeddings. Nah, ini dia embeddings. Nah, itu tuh adalah cara komputer untuk memahami bahasa kita. Nah, karena komputer itu tidak bisa memahami bahasa kita. Misal teks kita yang kita ngeprompt nih, itu komputer tidak bisa memahami. Karena itulah komputer itu ada teknik embedding, itu adalah angka, mengubah teks kita itu menjadi angka, koordinat atau vektor. Nah, ini contohnya, misal raja. Raja ini ada berbagai koordinat 0,2 0,14. Nah, itu dia. Ini sangat berguna saat di cinematic search nanti akan kita pelajari. Nah, ini dia, koordinatnya itu. Kita tidak perlu mempelajari tentang koordinatnya, yang penting kita paham aja. Nah, ini ada contoh kedekatan maknanya. Nah, misal raja dan ratu. Kan ini kan sama-sama satu tema ya. Vektornya itu saling berdekatan. Nah, ini ada temanya itu ada di kerajaan. Jadi maknanya itu hampir sama. Sedangkan raja dan pisang itu kan berbeda tema yang sangat jauh. Sehingga vektornya itu pasti akan sangat berjauhan. Nah, sehingga tidak nyambung kedua ini. Nah, kita akan masuk ke
Semantic search dan keyword search seperti yang saya bilang tadi, kita akan masuk ke keyword search dulu lah. Ini ada cara lama, cara jadul. Nah, ini tuh keyword search itu pada intinya itu ketika kita mencari suatu, ada video atau apa itu, apa pengen mencari sesuatu gitu, kita itu harus mencarinya benar-benar sama teksnya. Contohnya nih, obat sakit kepala. Nah, dokumen yang ada itu, yang ada di database itu adalah pereda nyeri di kepala. Jadi tidak ada obat sakit kepala. Nah, jadinya itu vektornya kan berbeda ya. Itulah keyword search. Jadi tidak bisa untuk mencari makna yang samanya. Nah, karena itu harus tulisannya itu harus sama persis. Nah, itulah keyword search secara lama. Nah, dan kita akan masuk ke semantic search. Adalah cara yang kekinian. Ini tuh mencari makna atau vektor yang berkaitan seperti yang saya bilang tadi. Ini tuh semisal kita mencari obat sakit kepala. Nah, dokumen tersendiri itu berita nyeri di kepala. Kan berdekatan kan atau sama maknanya. Sehingga dokumen tetap ditemukan. Nah, itulah semantic search. Ini ada cara baru yang kekinian. Yang sering kita jumpai, yang kita tidak sadari bahwa kita itu sering menggunakan ini. Nah, kita akan masuk ke arsitektur RAG atau Retrieval Argument Generation. Nah, itu ada tahap-tahapannya, ada 4 tahapan. Itu adalah saat kita menginput suatu pertanyaan, vektor set akan kita menyatakan pertanyaan nih. Nah, dia akan tahap kedua itu mereka akan mengubah pertanyaan kita menjadi vektor dan akan mencocokkan dengan database. Nah, yang paling relevan ya akan mencari dokumen-dokumen yang paling relevan dan akan direspon oleh LLM untuk menghasilkan output yang berkualitas, yang akurat jawabannya. Ini ada 4 tahapan, itu simpelnya itu saat kita masukkan pertanyaan nih, itu AI akan mengubah menjadi vektor, jadi koordinat untuk mencari dokumen yang relevan atau yang sesuai dengan untuk jawaban kita. Nah, dan tahap terakhirnya itu dia akan seperti mengeditnya menjadi lebih akurat. Nah, AI untuk mencari dokumen ini tuh jadi acuan utamanya ya supaya RAG itu gunanya seperti itu. Nah, ini untuk menjadi supaya AI-nya itu halusinasinya itu berkurang. Nah, jawabannya berdasarkan dokumen. Nah, bukan karangan itulah. Dan elemen responnya yang tahap keempat itu untuk mengeditnya supaya menjadi akurat sesuai dengan data yang ada. Seperti itu. Nah, termasuk ke RAG. Itu murid yang bukan buka catatan dulu. Nah, seperti itu. Seperti mencari data dulu untuk menghasilkan output yang sesuai fakta atau real, bukan haluan. Nah, RAG, misal kita menggunakan tanpa RAG ya, dapat dari ingatan. Rem itu hanya mengandalkan apa yang dipelajari saat training, bisa salah, peninggalan info terbaru, atau mengarang. Nah, ini yang paling parah itu mengarang, jawaban halusinasi. Nah, saat kita menggunakan RAG, itu gampangannya itu itu akan membuka data dulu, berbagai data-data yang real. Nah, dia akan mencari dokumen yang relevan seperti yang saya bilang tadi, lalu menjawab berdasarkan data yang nyata tersebut. Jauh lebih akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Hmm, seperti itu karena RAG itu fungsinya itu untuk mengurangi halusinasi berbasis data real. Bisa pakai LLM apapun atau misal pakai AI apapun, ChatGPT, Claude ataupun apa itu bisa. Karena semua sudah dibekali dengan RAG. Nah, ini ada AI di dunia pendidikan, itu ada smart tutoring, menyelesaikan materi dengan kecepatan belajar tiap siswa, memiliki feedback personal. Itu bisa menilai tentang kita, kinerja kita, atau cara belajar kita itu contoh nyatanya itu ada aplikasi matematika yang otomatis memberi soal lebih mudah siswa yang sering salah. Nah, AI akan memprediksi nih, kita kemampuannya di mana. Oh, kemampuan masih agak di bawah nih, sehingga AI itu memberikan jawaban atau soal yang cukup mudah. Nah, itu menyesuaikan. Nah, kalau auto grading itu menilai jawaban esai, tugas terbuka dan kode program secara otomatis. Nah, itu yang sering digunakan oleh dosen-dosen atau guru-guru yang sekarang ini. Soalnya memang sangat membantu. Dan itu misal murid menjawab di kertas ujian atau digital, dia akan langsung dinilai oleh AI. Berapa nilainya seperti ini dan bisa mengurutkan dari berapa ya juara kelas yang pertama gitu atau juara kelas yang kedua, ketiga gitu bisa mengurutkan juga. Bisa disesuaikan dengan nilai-nilainya. Nah, ada content search juga. Semantic search membantu siswa menemukan materi dengan bahasa sendiri. Nah, contohnya itu saat ketik ketik cara hitung luas lingkaran. Tetap ketemu meski walaupun buku itu menulis rumus pi. Nah, itu kan sama aja kan. Pi adalah rumus lingkaran.
Itulah gunanya semantic search, tapi dengan keyword search itu tidak ada di dunia pendidikan, mungkin ada cuma mungkin tidak sebanyak semantic search. Nah, kita masuk ke ini, contoh alur RAG di chatbot kampus. Nah, ada saat pertanyaan diterima, dirubah dari embedding atau menjadi vektor. Nah, itu akan cari database dari kampus, cari data supaya menjadikan output yang relevan. Dan yang tahap keempat itu ya mengambil bagian yang sesuai dengan pertanyaan kita. Nah, LLM akan menyusun jawaban atau menjadi jawaban lebih relevan, akurat ataupun lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah poin-poin kunci untuk diingat. AI itu adalah payung besar. Machine learning dan deep learning adalah bagian yang lebih spesifik di dalamnya. Nah, jadi mungkin AI itu yang paling banyak orang tahu, tapi tidak ada, termasuk nanti ada sih mungkin cara yang mengetahui tentang machine learning dan deep learning itu ada di dalamnya, lebih di dalamnya mah. Ingat, dan generative AI dan LLM seperti GPT, Claude, Gemini mampu membuat konten baru, bukan hanya mengambil data lama. Nah, itu yang saya bilang tadi itu, generative AI itu dapat membuat gambar, video ataupun apa gitu, sesuai dengan perintah kita. Dan LLM itu lebih ke teksnya karena sudah dibantu untuk memahami miliaran teks untuk misal memparafrase, merangkum, mengedit teks dan lain-lain. Nah, dan kita itu masuk ke embeddings, mengubah kata menjadi angka vektor agar mesin bisa memahami makna bukan hanya teks mentah. Nah, ini dia supaya karena komputer tidak bisa memahami teks yang kita ajukan, ya, itu mengubah menjadi vektor dulu supaya memahami. Nah, dan semantic search itu mencari berdasarkan makna. Nah, jauh lebih pintar dibanding pencarian kata kunci biasa. Semantic search itu lebih mending daripada keyword search. Itu karena perbedaannya cukup jauh dan sangat berguna sekali semantic search itu. Cari makna misal kita mengetiknya asal nih, karena kita nggak tahu ini mau ngetik apa gitu, tapi maunya ini. Komputer akan memahami itu dengan vektor tadi yang berdekatan. Nah, kalau RAG itu menggabungkan pencarian data ditambah LLM sehingga jawabannya lebih akurat dan berbasis dokumen nyata. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada yang tidak jelas atau ucapan saya yang mungkin terbata-bata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rektavianto, semoga materi AI fundamental ini membantu dan dapat memahami fondasi AI modern dari embedding hingga RAG. Itu adalah keinginan saya. Terima kasih. Selamat siang.